Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi ya di channel gua si Bola Reader. Oke guys, di video kali ini sebelum kita membahas hal lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Dan jangan lupa untuk komen like novel yang ingin kalian bahas, dan langsung saja kita menuju ke videonya aja guys ya. Let's go. Guys, kali ini gua akan melanjutkan serial light novel yang berjudul Seiken Gakuen no Maken Sukai volume 4 part 5. Dan langsung saja kita menuju ke pembahasannya aja ya guys ya. Let's go. Saat itu senja, setelah menyelesaikan kuliahnya, Leonie sedang dalam perjalanan kembali ke kamarnya di asrama hanya untuk menemukan tempat ini terlihat menarik. Kain warna-warni berserakan di lantai. Selamat datang kembali, Leo. Leonis menyapanya. Riselia menyapanya. Duduk di depan mesin jahit. Aku juga di sini, nak, tambah Regina berbalik menghadapnya. Apakah kamu datang dengan desain kostum? Dia bertanya. Ya, kami melihat ke dalam segala macam bahan dan memutuskan bahwa pergi dengan yang lucu adalah hal yang menarik, jawab Regina. Oh, setelah kita berusaha payah mendapatkan semua bahan referensi itu. Riselia menghela nafas lelah. Ya, tidak ada yang akan datang ke kafe jika kita terlihat menakutkan, bukan? Regina mengangkat bahu. Kurasa, gumam Riselia. Bagaimanapun sepertinya kamu sudah menemukan arah, kata Leonis sambil mengangguk. Suara detak mesin jahit memenuhi ruangan. Menemukan Regina di tempat kerja adalah satu hal, karena dia adalah seorang pelayan, tetapi Leonis terkejut Riselia sedang menjahit. Mereka berdua lebih cekatan dari yang kukira, pikir Leonis. Anehnya terkesan dengan mereka saat dia menyeduh air. Aku akan membuatkan teh supaya saya punya beberapa daun teh. Apakah Anda ingin mencobanya? Dia menawarkan. Oh, terima kasih, Leo, jawab Riselia. Mana mengisi kompor dan air sedang mendidih. Leonis menyiapkan minuman bukan dengan mengganti yang murah, beraroma, tetapi dengan daun teh asli yang mahal. Mereka adalah hadiah yang dari bangsawan sejak lama. Leonis telah membuat mereka aman di perangkat serta karun Real of Shadow. Sherry telah memilih sendiri yang dia gunakan hari ini, jadi tidak diragukan lagi kualitasnya. Saya memiliki tubuh mayat hidup pada saat itu, jadi saya tidak menggunakan ini sebelumnya. Suara hujan yang lembut mencapai telinga Leonis. Melihat keluar di jendela, dia melihat ujung hujan ringan telah dimulai. Mereka mengatakan cuaca akan cerah pada hari festival cahaya suci, komentar Regina. Syukurlah, sulit untuk menata rambut di hari hujan, kata Riselia. Aku akan melakukannya untukmu, kata Regina meyakinkannya. Permisi, tapi bagaimana kamu tahu cuaca 2 hari dari sekarang? Leonis bertanya, memasukkan daun ke dalam saringan teh. Biro administrasi akademi mengumpulkan pengguna pedang suci dengan pandangan masa depan. Biasanya mereka ditugaskan untuk mencari sarang foil, tapi karena kemampuan mereka perlu latihan untuk berkembang, mereka juga terbiasa meramalkan cuaca yang akan datang. Pemandangan masa depan, gumam Leonis termenung. Benar-benar ada semua jenis pedang suci, bukan? Segera keraguan muncul di benak Raja Mayat Hidup. Tidak bisakah pemandangan masa depan itu meramalkan hal-hal seperti foil, stampede, atau insiden di Hyperion? Ternyata melihat masa depan adalah kekuatan sangat abstrak, jawab Riselia. Hanya dengan mencocokkan prediksi itu dengan data yang dikumpulkan dari pedang suci tipe analis seperti mata penyihir Nona Veina, Asaul Garden dapat membaca apa yang akan datang dalam kapasitas yang berarti. Dan ada orang-orang di militer yang tetap skeptis terhadap peristiwa yang dinubuatkan, tambah Regina. Saya melihat jadi seperti membaca bintang. Leonis dengan cepat kehilangan minat. Itu tidak sebanding dengan pemandangan masa depan yang dibiarkan kepada Dewi Roselia berdasarkan otoritasnya. Tetap saja saya sangat berharap semuanya beres pada waktunya untuk merayakan itu, kata Riselia. Aku juga, jawab Leonis. Sebenarnya aku tidak peduli sedikit pun dengan cuaca.
Ketika dia menjadi raja mayat hidup, dia selalu tinggal di dalam penahan kematian nekrozoa. Ditambah lagi yang diperlukan untuk memanipulasi keadaan atmosfer medan perang hanya mantra tingkat 8. Omong-omong, orang itu selalu muncul dengan badai besar di belakangnya. Leonis teringat kembali ke masa lalu dengan sedikit nostalgia manis. Di eranya ada pangeran kegelapan lain yang berdiri sejajar dengannya. Makhluk yang dipuji sebagai dewa penguasa badai, Feyre, Raja Naga. Itu sangat cukup jelas setiap kali Feyre turun ke medan perang. Merasakan bibirnya melembut menjadi senyuman. Leonis menyedap tehnya. Aroma yang yang menenangkan menggelitik hidungnya. Saat uap mengepul di atas kaca jendela, Leonis memperhatikan sosok yang familiar mendekat. Seorang gadis pirang platinum ditemani oleh 2 serigala es. Dengarkan baik-baik, saya datang dengan pemberitahuan dari komite eksekutif. Berdiri di depan pintu masuk asrama Rasvel Gr. Fenris Edelric menyisir rambut pirang platinumnya. Nona Celia. Regina menenangkan Reselia terlebih dahulu sebelum menyapa tamu mereka. Mengapa Anda tidak masuk untuk minum teh, Nona? Fenris dongkak. Tidak, terima kasih. Tawaranmu sangat dihargai. Fenris dongkak. Fenris menolak dengan sopan sebelum menyodorkan secari kertas di depan Reselia. Formulir pengiriman untuk festival cahaya suci. Saat dia memulai spray itu, Reselia mengergap bingung. Memang saya melihat Peloton ke-18 berniat mengadakan kafe seperti tahun lalu, tanya Fenris. Iya, kami. Apa ada masalah? Ada masalah besar. Kamu di sana, nak. Fenris menunjuk dengan tegas ke arah Leonis yang duduk di belakang Reselia. Hah? Bagaimana dengan Leo? Tanya Resil. Dia akan melayani pelanggan di kafe juga ya? Ya. Kamu sadar? Aku percaya bahwa ini adalah asrama perempuan. Karena dia masih muda, dia diberi izin khusus untuk tinggal di sini oleh wali yang ditunjuknya. Itu benar, tapi Reselia mulai berbata-bata mencari alasan, tapi Fenris terus menyerangnya. Selama festival Cahaya Suci, banyak orang luar akan mengunjungi akademi dan panitia pelaksana harus menjaga penampilan. Kami tidak bisa membiarkan siapapun berpikir kami tidak menjunjung tinggi moral publik di Taman Serangan ke-7. Itu ya dihadapkan dengan alasan ini, Reselia kehilangan kata-kata. Memang Leonis yang tinggal di asrama yang sama dengannya adalah situasi yang unik. Dengan demikian, komite eksekutif tidak dapat dan tidak akan menyetujui anak ini bekerja di layanan pelanggan, tegas Fenris, meletakkan tangannya di pinggung. Ya, jika kamu berkata begitu, ku rasa kami harus tunduk pada keputusanmu. Leonis mengangkat bahu. Reselia menatapnya terkejut. Aku hanya akan menghabiskan festival bekerja di belakang layar di dapur, kata anak laki-laki itu. Ya, itu pasti bisa diterima. Fenris menujuinya puas. Percayalah ketika saya mengatakan bahwa saya tidak melakukan ini karena niat buruk. Saya mengerti. Saya juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi akademi, jawab Leonis. Sayang sekali, tapi kurasa tidak ada pilihan lain. Reselia menundukkan kepalanya kecewa. Leonis tidak ingin menarik perhatian pada dirinya sendiri. Sejauh yang dia ketahui, ini adalah keajaiban yang menguntungkan. Namun saat Leonis mencoba menyembunyikan kelegaannya, Regina tersenyum nakal. Nona Regina bertanya, kenapa alisnya berkerut curiga. Oh, tidak ada, jangan pedulikan aku, nak. Regina menghadapi pertanyaan itu dengan hanya berseri-seri. Bagaimana di dunia hal-hal datang ke ini? Di tengah hutan ada bangunan yang rusak dan bobrok, dan berbaring di tempat tidur di salah satu kamarnya adalah Arlie
berpikir. Lesio menghela nafas bingung. Seorang gadis peri gelap bernama Lena telah menyelamatkannya dari masalah dengan pendekar pedang suci di kota. Lena dengan baik hati berbagi makanan dengan Arlie yang hampir pingsan karena kelaparan dan bahkan menyebabnya dengan tempat berteduh. Dark Elf dulunya adalah bawahan dari tentara Pangeran Kegelapan dan musuh bebuyutan para elf. Namun tampaknya setelah 1000 tahun kesenjangan itu telah tertutup, bahwa Arlie sendiri tidak merasa perlu membenci peri gelap saat ini. Namun, saya tidak berpikir dia adalah pemimpin organisasi kriminal. Arlie saat ini berada di tempat persembunyian milik Demon Wolfpack, sebuah organisasi kriminal setengah manusia. Mereka menampilkan diri mereka sebagai gerakan perlawanan, tetapi sebenarnya alasan setengah matang dari kelompok teroris bersenjata. Saya mungkin harus segera melepaskan diri dari mereka sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Sayangnya ada alasan mengapa Arlie harus tetap tinggal untuk sementara waktu. Dia telah mengetahui nama sosok di balik kelompok ini, Zolfadis. Ini adalah moniker dari Pangeran Kegelapan kuno yang telah memerintahkan dunia sebelum 8 Pangeran Kegelapan naik ke tampuk kekuasaan. Arlie tidak pernah membayangkan dia akan mendengar nama itu di zaman ketika perang antara 6 pahlawan dan 8 Pangeran Kegelapan dilupakan. Saya merasa sulit untuk percaya bahwa Zolfadis yang asli telah dibangkitkan, namun jika nama makhluk jahat seperti itu beredar, Arlie harus memeriksanya. Pahlawan adalah mereka ditugaskan untuk menjatuhkan Pangeran Kegelapan. Itulah mengapa dia diberikan salah satu dari Ars 7, pedang pemukul iblis Trozak. Arlie berpikir bahwa jika dia bisa mendapatkan kepercayaan organisasi ini, dia mungkin mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Zolfadis. Namun untuk melakukan itu dia perlu membuktikan dirinya. Arlie datang. Arlie, aku masuk. Tirai yang bergantung di atas pintunya bergeser, memperlihatkan seorang gadis mungil. Matanya yang gelap, cerdas dan tajam. Ini adalah Lena. Apa? Tanya Arlie padanya. Kamu bilang kamu percaya diri dengan skill pedangmu, kan? Saya seharusnya. Kalau begitu, ayo kita uji kemegahan itu ya, kata Lena dengan ekspresi percaya diri. Setelah kunjungan Fenris, Leonis kembali ke kamarnya dan memasang penghalang isolasi di sekelilingnya. Dengan adanya bidang ini, tidak ada yang bisa masuk ruangan dan tidak ada suara yang keluar. Leonis menyalakan lampu membuat bayangan di dalam ruangan. Blackguard Sherry maju. Dia menyebut nama temannya dan bawahannya. Saya datang sesuai dengan panggilan Anda, tuanku, kata Sherry muncul dengan satu lutut. Segera setelah kedatangan gadis itu, serigala hitam pekat datang dari kegelapan. Kamu menelponku, temanku. Oh, Blackguard di sana. Leonis tiba-tiba berseru. Pangeran dari alam bayangan, bulu hitamnya disisir ke bawah. Itu sangat halus dan berkilau. Kenapa kamu tidak seperti itu? Aku menyerahkan diri pada perawatan seorang profesional yang disebut pemangkas, jelas Blackguard. Ya, pemangkas? Serigala Ebon menggelengkan kepalanya dan aroma bunga sampo naik dari bulunya yang hitam legam. Pendekar pedang itu membantu memperkenalkanku. Maksudmu Saku ya? Rupanya komite eksekutif berusaha mengumpulkan orang-orang tersesat yang berjalan-jalan di sekitar akademi untuk persiapan festival sekolah. Leonis harus mengakui bahwa memiliki serigala yang berkeliaran di kampus dengan bebas itu agak berlebihan. Gadis itu melihatku bermain-main dengan orang-orang itu dan mengantarkanku ke ahli kecantikan yang populer. Berdesir gemerisik. Kurasa aku mengerti inti dari apa yang terjadi, jawab Leonis tentang temannya dengan mata setengah tertutup. Apakah kamu menyukai perasaan bulumu sekarang? Itu membuat manusia tidak mengejarku. Setidaknya. Blackguard menggelengkan kepalanya sekali lagi, mengeluarkan embusan aroma bunga ke udara. Memang di antara bulunya yang dipotong dan disisir dan pita yang diikat Sakuya padanya beberapa waktu lalu, orang tidak akan salah mengira dia adalah binatang buas. Kurasa aku tidak bisa mengeluh selama kamu puas dengan itu. Blackguard Shadow Prince pernah dikenal sebagai kaisar yang mengamuk di Real of Shadow. Dia bangsawan dan biasanya menuntut lebih banyak rasa hormat. Tetapi jika Blackguard sendiri puas dengan ini, Leonis tidak akan memikirkannya. Sherry, kamu menyebutnya sebuah laporan? Leonis bertanya untuk memindahkan barang-barang. Ya, pembantu pembunuh itu mengangguk dengan hormat. Saya menemukan jejak aktivitas mencurigakan di koridor bayangan. Apa ini menarik perhatian Leonis?
Koridor bayangan adalah jenis sihir yang dibentuk oleh pengetahuan rahasia alam bayangan yang didirikan di sepanjang wilayah pesisir kota mulai terkoyak. Urai Sherry. Apa tidak mungkin ada campur tangan aparat kota? Leonis menyarankan. Assault Garden ini menggunakan berbagai macam teknologi magis mutakhir karena koridor bayangan juga merupakan konstruksi magis meskipun dari jenis yang berbeda mungkin saja mereka dipengaruhi. Ya mungkin ya. Sherry mengakui, saya telah memperbaiki kerusakan tetapi saya pikir saya harus melaporkannya. Sherry tidak mampu mengamati setiap orang yang muncul menggunakan koridor bayangan. Pria yang muncul di Assault Garden muncul di benaknya sebagai kemungkinan pelakunya. Di bawah tetap waspada, perintah Leonis. Baik tuanku. Sherry menunjukkan kepalanya dan kemudian menebakkan dengan takut-takut. Apa itu? Apakah ada yang lain? Ya, aku sudah membeli beberapa manisan panggang. Maukah kamu mencobanya? Sherry mengeluarkan piring dengan setumpuk kue di atasnya dari bayang-bayang. Oh, ini adalah dedikasi yang mengagumkan atas namamu. Leonis mengangguk puas. Aku akan mencobanya. Ya, mereka mungkin tidak terlihat dengan selama, tapi Leonis mengambil kuenya dan menggigitnya. Kakak air. Apakah Anda baik-baik saja, tuanku? Semua kelembapan di tenggorokannya tiba-tiba menghilang dan kue itu menyumbat tenggorokannya. Perlakukan itu sangat asin. Seorang telah meremas garam di dalamnya. Meremas garam. Maafkan aku. Retas Hor, tidak apa-apa. Tidak membuatku terkejut. Leonis dengan murah hati meyakinkan bahwa saat dia masih batuk, aku akan membuatnya lebih baik lain kali. Jadi kamu bisa membuangnya. Gumam Maid Ebon sedih. Perlahan tenggelam kembali ke dalam bayangan dengan sedih. Setelah berpikir sejenak, Leonis mengambil kue lagi dari piring. Rasanya sangat sama tidak enaknya, tapi juga hancur dari dalam. Apakah Anda akan memakannya, Tuan Magnus? Blekas bertanya. Dia berusaha payah membuatnya untukku, jawab Leonis sambil meraih kue lagi. Saya harus. Dan ini guys untuk ilustrasinya ya. Kalian bisa pause video ini. Dan oke, segitu aja untuk kali ini dan kita lanjut. Oke, let's go. Menjelang malam, Leonis sedang merevisi catatannya untuk kuliah hari berikutnya. Leo, kamu masih bangun bekerja keras bukan, nak? Riselia memasuki kamarnya mengenakan piyama dan menggendong bantal untuk alasan apapun. Dia pasti baru saja mandi karena uap samar keluar dari rambutnya yang basah. Regina berdiri di belakangnya berpakaian sama dan membawa bantalnya sendiri. Halo Miss Celia, kata Leonis menutup bukunya dengan sedikit kecurigaan. Apakah pakaiannya akan siap tepat waktu? Oh iya, mereka harus selesai besok dengan kecepatan seperti ini. Riselia mengangguk. Hehe, Anda harus menunggu hari acara untuk grand opening, tambah Regina menggoda. Aku tidak begitu penasaran dengan mereka, jawab Leonis mengalihkan pandangannya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu punya bantal seperti itu? Itu sudah masuk di pikirannya. Gadis-gadis itu masuk. Oh ini itu bantal bulu, jawab Riselia, sangat empuk dan nyaman untuk tidur. Tidur prot anjing. Dia memikul benda itu beberapa kali seolah-olah untuk mengilustrasikan. Bantal saya memiliki sekap soba. Apa itu? Tambah Regina. Tidak, maksudku mengapa kamu membawa mereka ke sini, Leonis mengoreksi pertanyaan itu. Kedua gadis itu saling berpandangan bingung. Ya, kami pikir kami bisa tidur di kamarmu malam ini, Leo, kata Riselia terus terang. Leonis berbelala. Apa maksudmu? Kamar-kamar di lantai bawah penuh dengan pengaturan panggung untuk festival Cahaya Suci, jawab Regina sambil mengangguk bahu. Selama perayaan lantai dasar asrama Rasfeld dikontrak Rasfeld dikontrak setiap tahun
untuk digunakan sebagai gudang peralatan berbagai klub. Itu adalah syarat bagi peloton ke-18 yang tinggal di sini. Jadi mereka tidak dalam posisi untuk memprotes. Jadi selama festival Saya Suci, Sakuya selalu tinggal bersama Nona Veina. Aku biasa tidur di kamar Lady Celia. Jauh jelas Regina. Tapi tempat saya penuh dengan peralatan untuk mendekorasi kafe. Ini sangat padat. Aku tidak punya tempat untuk tidur. Jadi tinggalkan saja kamarmu, Leo, kata Rizelia menyatukan kedua tangannya untuk meminta maaf. Saya melihat Leonis tidak bisa menolak ketika dia mengatakan seperti itu. Lagi pula aku tinggal di tempat yang awalnya menjadi ruang kerja Rizelia. Kami mengadakan pesta piyama malam ini, Lady Celia, kata Regina riang. Ya, kami dulu sedang tidur di ranjang sama dengan Crystalia Estate. Rizelia mengangguk setuju. Hehe, kamu selalu menjadi kucing penakut saat itu. Aku tidak takut. Wanita muda dan pelayannya mengobrol dengan riang, memeluk bantal mereka. Tunggu, aku tidak keberatan kalian berdua tidur di kamarku, tapi Leonis berdemham. Kurasa aku akan menghabiskan malam di sofa ruang tamu. Kembali ketika dia menjadi andit, Leonis beristirahat di peti mati batu. Dibanding dengan itu, bahkan sofa adalah peningkatan. Bahkan Leonis yakin dia bahkan bisa tidur dengan nyaman di dalam kotak alat musik. Namun tidak, Rizelia menggelengkan kepalanya. Kamu tidak bisa melakukan itu, Leo. Anda akan masuk angin. Dimasukin angin. Flo, aku tidak akan. Leonis mulai keberatan tapi mulai berhenti. Dia tidak bisa dengan percaya diri mengklaim bahwa dia tidak akan sakit. Dia pergi tidur tanpa mengeringkan rambutnya dan terbangun dengan batuk. Rizelia harus merawatnya hingga sembuh. Peristiwa itu membuatnya sangat jelas betapa lemahnya tubuh manusianya sebenarnya. Jika ada yang harus berbaring di sofa, itu aku, kata Rizelia tegas. Bagus, aku akan tidur di tempat tidurku. Leonis menyerah. Rizelia memiliki cara menjadi sangat keras kepala ketika dia mendapat provokatif. Tidak ada alasan dengannya. Rambutmu cukup keriting bukan, nak? Rizelia berkomentar, meraih Leonis seperti dia memiliki bantalnya. Nona Regina, rambutnya yang dikuncir, menyapu pipinya dan aroma sabun memenuhi hidungnya. Melalui kain piyamanya, dia bisa merasakan payudaranya menekan tanpa bra untuk menahannya. Kamu tidak bisa monopoli Leo seperti itu, Regina. Rizelia memprotes dengan keras, mencemberut sambil duduk di tepi tempat tidur. Baiklah, jawab Regina dengan senyum sarkastik, melepas tubuh Leonis dan bergerak ke ujung ranjang tempat Rizelia bertengger. Leonis tidak punya pilihan lain selain menjepit dirinya di antara kedua gadis itu. Gue juga pengen dikempit 4 gunung, cok. Oke guys, ini dulu untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.